Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma shalli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa baha'il kamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam yang paling indah dan sempurna untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk para sahabat-sahabatnya yang setia kepada seluruh umat manusia yang senantiasa setia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir masa. Yang sungguh betul-betul saya cintai dan saya takzimi para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi, guru kita semuanya yang saya cintai, saudara saya Bapak Kiai Dr. Ziyad, ini saudara saya sejak dilantik sampai saat ini belum berujung payah. Sama-sama kita di MUI, saya di Ukhuwah Islamiyah ya. Alhamdulillah. Para direktur utama dan para direktur, para direksi, ketua dewan pengawas dan ketua yayasan, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sangat berbahagia pada sore ini, bukan karena saya berbicara di depan para bapak dan ibu sekalian, tapi saya yakin Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan sore ini dengan orang-orang soleh. Saya berjumpa dengan saudara kita, guru kita, Kiai Dr. Ziyad. Dulu Muhammadiyah dan NU itu pernah dikapitalisasi. Saking kuatnya itu, sampai-sampai kalau ada orang NU mau nikahin anaknya itu pesan, nah kamu kalau mau nikah itu cari sesama Islamnya ya. Ya kalau nggak dapat nanti Muhammadiyah nggak apa-apa. Itu kapitalisasi luar biasa. Saking takut nggak mendapat barokah dari para pendirinya. Tapi alhamdulillah sekarang perbedaan-perbedaan itu sudah selesai dan tuntas. Dan ini yang menjadi kekuatan besar negara kita. Perbedaan itu sekarang hanya ada tinggal paling kalau kunut sudah selesai, Pak Dokter. Sudah selesai. Ya, kata Pak Dokter sekarang sudah tidak diperdebatkan lagi karena kadang ada yang sudah tidak sholat subuh. Nah, perbedaan itu sekarang hanya tinggal satu, Pak. Dokter Adian Husaini pernah menyampaikan materinya di pondok pesantren di Lirboyo sekitar beberapa tahun yang lalu. Begitu masuk ruangan dia mengaku mau ngomong gak enak, begitu keluar tanya sama kiainya, Kiai, memang di sini santrinya boleh ngerokok ya? Waduh, Pak Dokter, ini kalau sampai saya larang nggak boleh ngerokok, saya takut nanti santri saya disangkanya Muhammadiyah katanya. Jadi perbedaan kita itu cuma ngerokok dan tidak ngerokok. Saudara, bahwa kita
memperingati Isra dan Mi'raj itu adalah untuk memperteguh kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sempat mengagetkan dan bahkan ada sahabat yang murtad kembali karena tidak percaya. Kenapa? Mereka mengkaji bukan pada subjeknya, tapi membaca terhadap objeknya, yang menurut mereka adalah ini satu hal yang tidak masuk akal. Padahal yang berkaitan dengan akidah di dalam agama itu tidak ada satupun sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kalau berarti tidak masuk akal, maka sesuatu itu tidak akan pernah terjadi walaupun sekali. Makanya Pak Dokter kalau di pesantren saya dengan beliau ketua dewan pengawas ini, fal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Yang namanya mustahil itu tidak akan pernah terjadi walaupun sekali. Kalau pernah terjadi walaupun sekali bukan mustahil, tapi itu adalah luar biasa. Karena luar biasa itulah menjadi satu tanda terhadap kerasulan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran sebagai pedoman, jangan hanya lihat Al-Quran kemudian kita percaya terhadap Al-Quran tersebut. Bapak, mohon maaf, Bapak percaya dan yakin kalau Al-Quran itu pasti benar? Bapak yakin Al-Quran itu pasti benar? Pertanyaan yang kedua, dari mana Bapak yakin bahwa Al-Quran pasti benar? Hampir sampai saat ini, karena ada kajiannya, surah per surah, ayat per ayat. Padahal itu dari sejak dulu kita belajar akidah sudah disederhanakan. Dari mana kita yakin bahwa Al-Quran itu benar? Karena yang membawa adalah orang yang benar. Jadi ketika orang tidak tahu tentang sifat-sifat kebenaran Rasul, sidiknya Rasul, amanahnya Rasul, tablignya Rasul, fatonahnya Rasul, maka akan gagal pula walaupun akan mengadakan pengkajian terdalam terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena kita mesti yakin itu benar. Dari mana? Karena yang membawa adalah orang yang pasti benarnya. Yang pasti benar itu adalah Rasul. Maka kita terkadang sangat riskan kalau kita berbicara. Jangankan kita manusia biasa, Nabi saja pernah bersalah. Orang yang meyakini Nabi pernah bersalah itu murtad hukumnya. Karena Nabi adalah maksum. Nabi tidak boleh melakukan kesalahan. Kalau tampak yang dilakukan sebagai kesalahan, maka itu tidak lebih daripada takliman, pembelajaran mana itu salah dan bagaimana cara bertobat dari kesalahan itu sendiri. Saudara, kembali, oleh karena itu saya tidak akan menyampaikan tentang Isra Mi'raj karena Isra Mi'raj sudah jelas, Bapak Dewan Pengawas sudah menyampaikan. Tetapi dengan sholat, bahwa kita akan dipersatukan dengan sholat, bahwa kita akan dipersaudarakan dengan sholat, bahkan kita akan lebih yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat. Dari mana? Sholat sebagai oleh-oleh terbesar yang dibawa oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj, disampaikan kepada sahabat, disampaikan kepada umatnya sekarang. Maka ternyata sholat itu sebagai fondasi juga untuk kita melakukan sosial. Kenapa? Dikatakan, dijelaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45.
Mohon izin Pak Dokter, saya sebutkan karena itu tradisi di Muhammadiyah Pak Dokter. Jadi kalau membaca surah harus jelas dengan ayat berapa gitu. Kalau kita dengan ketua, dengan kiai dewan pengawas ini nggak biasa sebenarnya Pak Dokter, asal baca itu selesai. Kemudian ada wal baghi, surah An-Nahl. Apa korelasinya? Ada satu hadis yang dicatat oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di sana dikatakan Abdul Muthalathatun, zulmun la yughfar, wa zulmun la yutrak, wa zulmun asallahu ayyatrukahu. Ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kezaliman. Yang pertama, zalim yang tidak akan mendapatkan ampunan. Yang kedua, zalim yang mau mendapatkan ampunan harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ada zalim yang dilakukan mudah untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu korelasinya dengan ayat ini adalah dikatakan annal madakhil syaitan min qibaliha thalath, bahwa syaitan untuk mentergelincirkan manusia melakukan keburukan sampai membatalkan keyakinan keimanan itu, pintunya ada 3. Yang pertama adalah syahwat. Syahwat itu akan menghasilkan ada yang namanya bakhil, ada yang namanya tamak. Maka di dalam Al-Quran, sholat bisa mencegah orang melakukan kemungkaran. Kemungkaran apa? Sholat bisa mencegah orang melakukan dari keburukan. Keburukan itu dilahirkan oleh syahwat. Fahsyah. Syahwat itu berkaitan dengan keduniaan, dengan materi. Yang laki-laki kalau sudah mapan, yang tadinya hidup susah bersama, senang bersama, ini bersama, begitu mapan, bekerja di BPJS, sudah mapan, maka yang dilirik dia apa? Dia kalau sudah kena gula, nyari jamu namanya cek orang lain. Jamu paling mantap dan sehat itu jamu cek orang lain. Oh, itu mantap untuk orang kena diabetes. Mantap. Lah ini terkadang syahwat itu bukan berarti segala apa yang diingini itu tidak boleh, tapi ada aturan-aturan mainnya. Maka dengan syahwat, kenapa Al-Quran mengatakan al-fahsya? Zina. Na'udzubillah. Al-Quran memakai wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Fahisha itu adalah perbuatan buruk yang dampaknya bukan hanya untuk dirinya, tapi dampak sosialnya kepada orang lain. Orang kalau berzina, padahal yang melakukan dirinya, tapi keluarganya malu, ininya malu ini. Artinya kalau ada orang berbuat zina sudah tidak merasa malu, berarti dia sudah bukan manusia. Karena sejatinya orang yang melakukan itu malu, bukan hanya dirinya, tapi keluarganya juga akan mendapatkan itu. Maka dikatakan fabisyahwati yasirul insanu zaliman li nafsihi. Dengan keinginan yang kuat terhadap keduniaan ini, orang bisa zalim pada dirinya sendiri. Siang, pagi, pulang, siang, terus hampir tidak ada dengan keluarganya. Padahal kita dititipi keluarga, dititipi anak dan istri itu, kita mesti juga berbagi dengan mereka. Kita juga harus berbagi waktu dengan mereka. Ada waktu-waktu yang kita harus berbahagia dengan mereka. Jadi jangan karena pekerjaan kita melupakan keluarga. Oleh karena itu terkadang
Orang dengan syahwat, dengan keinginan yang memuncak dan keduniaan, maka orang zalim kepada pribadinya. Maka syahwat itu akan melahirkan dua anak. Yang pertama bakhil, yang kedua tamak. Maka dikatakan al-bakhilu qaribun minan nar, ba'idun minal jannah. Kemudian yang kedua ada yang namanya mungkar. Mungkar itu dilahirkan daripada ghadab, dilahirkan daripada egoisme seseorang. Orang kalau egonya tinggi, maka akan memandang orang lain lebih rendah, akan memandang orang lain tidak sepadan, akan memandang orang lain tidak boleh sama duduk dengan dirinya. Maka amarah itu akan melahirkan dua anak. Yang pertama kibir, yang kedua adalah yang pertama sombong, yang kedua adalah ujub. Melihat bahwa dirinya lebih baik karena dirinya beribadah, dirinya yang lebih baik karena dirinya adalah atasan, dirinya yang lebih berkuasa, dirinya yang lebih baik daripada orang lain. Itu dilahirkan daripada amarah atau egoisme seseorang. Karena amarah itulah orang bisa melakukan kemungkaran. Maka oleh karena itu dikatakan fabil ghadabi yasiru insanu zaliman li ghairihi. Karena orang dengan egoismenya itu bisa melakukan kemungkaran terhadap orang lain. Karena atasan, maka dia sudah tidak mengikuti SOP-nya. Dia selalu menyuruh, dia selalu memerintahkan hal-hal yang sebenarnya bukan pekerjaannya. Kenapa? Merasa bahwa dirinya adalah atasan yang harus dipatuhi dalam segala hal, yang harus diikuti dalam segala bidang. Maka orang kalau sudah begitu, pasti lahir yang namanya kibir, ada kesombongan yang terselip. Pasti ada yang namanya ujub, melihat bahwa dirinya lebih pantas, bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kemudian yang ketiga, wal baghi, ada kecenderungan terhadap kesesatan di dalam beragama. Ini sebenarnya bahasa saudara kita Dr. Ziad Muhammadiyah. Ada kecenderungan orang untuk beragama dengan kesesatan. Kenapa? Karena yang dipakai adalah rasanya, yang dipakai adalah nalarnya, yang dipakai adalah kecenderungannya di dalam beragama. Seperti tadi dikatakan oleh guru kita Dr. Ziad, orang itu kalau mau memelihara kesuciannya berarti harus melepaskan pakaiannya. Lah ini kan tidak ada standarnya di dalam agama. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis Nabi tidak ada, di dalam perilaku ulama-ulama tidak ada. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka berstandar di dalam agama bukan pada nas Al-Quran dan hadis, tapi kepada kecenderungannya. Sehingga dengan kecenderungan ini ada orang mengaku nabi, ada orang mengaku malaikat dan lain sebagainya, dari segala bentuk kecenderungan-kecenderungan. Oleh karena itu dikatakan fabil hawa yasirul insanu yata'adda zulmuhu ila bihi subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang kalau sudah tidak berpedoman, tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis di dalam beragama, kemudian beragama berdasarkan indahnya, beragama berdasarkan rasanya, beragama berdasarkan kecenderungannya, disitulah akan lahir dua perkara, bid'ah dan kekufuran. Nah, kalau saya dengan Dr. Ziad bahas bid'ah itu beda. Kalau bid'ah kata Kiai Sudi itu, kata ketua Dewan Pengawas begini kalau di kita. Jadi ada anak muda ini sholat sunnah sebelum sholat subuh. Setelah itu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kenapa? Karena itu khasiatnya terbebas dari hutang dan akan menjadi orang kaya. Begitu Pak.
Begitu selesai sholat subuh 2 rakaat, orang masih muda, ini enak ini pagi-pagi. Kayaknya sholat 2 rakaat ini masih enak ini. Itu yang baru bid'ah. Gitu. Hal-hal yang lain sepanjang masih bisa dilihat ada korelasi dan dasar daripada agama, maka kita tetap akan melaksanakan dalam rangka rahmatan lil alamin. Maka titiknya terakhir adalah apa yang akan menyembuhkan fahsya yang dilahirkan oleh syahwat, yang menyembuhkan munkar yang dilahirkan dari Allah, yang menyembuhkan kecenderungan pada kesesatan yang dilahirkan dari hawa itu sholat. Di antara yang wajib di dalam rukun sholat itu ada surah Al-Fatihah. Wajib di dalam sholat, wajib rukun itu. Bahwa kita berbeda dengan Dr. Zia, membaca bismillah bagian dari surah atau tidak itu hal lain, terserah, bebas. Tapi paling tidak, kenapa ini akan menjadi obat? Karena pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji. Kalau saya di NU Pak Dokter, kok segala sih? Memang puji itu ada berapa? Oh, ada 4. Ada puji qadim ala qadim, putus ala qadim, qadim ala putus, ada putus ala putus. Wah, itu kajiannya berbeda tapi tujuannya sama. Artinya apa? Ditekankan di situ alhamdulillah, segala puji yang berhak itu hanya Allah. Berarti kita wajib meyakini wujudul ilahiyah, wajib mengetahui tentang sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu tidak boleh berlandaskan pada apa yang didengar, pada katanya, karena kita harus bersaksi. Kalau ada seorang saksi di depan hakim, saudara saksi, ada hakim, apa yang saudara tahu tentang kasus yang disidangkan hari ini? Kata saudara saya begini Pak Hakim, kata kiai saya, kata dokter saya begini. Kata hakim, 2 kali kamu begitu, bukan hanya menjadi saksi, tapi akan naik menjadi tersangka. Apalagi orang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Memang apa yang saudara tahu tentang Allah? Apa yang saudara tahu tentang sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudara berani bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka orang tua kita mengajarkan dulu, Allah itu tidak bisa dibayangkan sebagai materi. Kenapa? Karena Allah adanya wajib. Wajib itu dalam istilah kita bukan mansabu ala fi'lihi, bukan, tapi fal wajib ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Akal tidak bisa menerima kalau dikatakan tidak ada wajib, sehingga kalau pasti Allah itu enggak dibikin. Kalau enggak dibikin berarti bukan benda, baik kasar ataupun halus, bahkan bukan cahaya. Kalau bukan benda berarti tidak bersifat kebendaan, tidak ada pada ruang tertentu, tidak ada kanan dan kiri, tidak ada atas dan bawah, tidak ada depan dan belakang, dan tidak bersifat dengan segala sifat kemakhlukkan. Itulah yang disebut dengan subhana. Maka kalau di dalam itu Pak Dokter harus ngaji, wajib kita, wajib bapak, wajib mukhalafah hawadis, wajib dia hukum nafsihi. Kesimpulannya adalah wahdaniyah. Percuma kita mau ngaji kalor dan timbul, kemudian sering kita ngaji, kalau nggak tahu makna daripada subhana, isi daripada esensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah yakin bahwa Allah wajib adanya, pasti adanya, apa tandanya? Rabbil alamin, yang mengatur, bukan hanya menjadikan, tapi mengatur segala ciptaannya. Bapak yang jadi direktur, bapak yang jadi dirut, bapak yang jadi pengawas, bapak yang jadi bawahan dan seterusnya, tidak pernah lepas daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur. Jangan kecewa kalau ada yang cerdas, ada yang berprestasi, tapi saat ini belum
berdasarkan Al-Quran dan hadis, nggak bakal yang macam-macam. Kemudian kalau sudah itu Ar-Rahmanir Rahim, Allah bersifat Ar-Rahman, yang kata kedua dewan pengawas apa? Allah menjadikan tanpa memilih. Jangankan mukmin, jangankan muslim, kafir dikasih sama Allah. Kalau begitu, apakah kita mesti ada wudhu? Apakah kita mesti ada egoisme yang kita merasa lebih baik dan segalanya dari yang lain? Bukankah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Rabbil Alamin akan menghilangkan syahwat kita? Karena sebenarnya semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita mesti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada yang bersifat ketuhanan itulah kita menyembah, dan pada yang bersifat ketuhanan itulah kita memohon segala kebaikan ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bingkai keindonesiaan ini, dalam bingkai kenusantara ini. Mari kita rajut persaudaraan ini dengan kuat, karena persaudaraan itu bukan sebatas anjuran, tapi ini adalah perintah agama. Dengan bersaudara kita akan kuat, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Yaman yang dikatakan negeri sejuta wali, Yaman tidak ada orang bersolawat di depan, di luar rumah. Tidak ada orang bersolawat sampai ke jalanan, tidak ada. Tapi Indonesia, masjid kalau sudah ada COVID kurang besar, sampai ke jalanan, sampai ke situ. Tidak pernah ada orang yang mengusik kita untuk bersolawat, memuji Rasulullah SAW. Itu yang akan menjadi kekuatan kita saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita rajut persaudaraan ini atas dasar karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya, hati kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hati yang beriman kepada Allah, hati yang istiqomah di dalam keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kecintaan yang agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan yang agung kepada Rasulullah SAW, kecintaan yang agung kepada anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dalam hati kita kecintaan yang agung kepada ulama-ulama kita, warasatul anbiya, kecintaan kepada orang-orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya. Semoga mereka yang sudah mendahului kita semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perjumpakan mereka dengan kekasih mereka Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, orang tua kita, dan kita semuanya yang masih hidup, ketika kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan satu kalimat yang agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastabiqul khairat wallahu muwaffiq. Ini makna ada catat. Ketua NU DKI itu belajar wallahu muwaffiq itu 4 bulan, nggak bisa. Ini saking uniknya wallahu muwaffiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.